welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Asroni. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang berbeda nih. Kita bakal bikin podcast membahas sesuatu yang bermanfaat serta sesuatu yang unik. Uniknya gimana? Kita akan podcast dengan makan es krim. Karena cuacanya lagi panas banget, pas banget kalau makan es krim. Tapi saya nggak sendirian nih, saya ditemanin sama orang spesial. Kira-kira siapa ya? Langsung aja kita kenalan sama orangnya sendiri. Oke? Halo semuanya, nama saya Sulini, biasa dipanggil Yuni. Saya teman Aas semasa sekolah. Sekarang saya seorang mahasiswi. Nah, kali ini kita bakal ngebawain podcast yaitu tentang rasa insecure. Dan ya, yang paling istimewanya lagi, kita bakal ngebacain nih cerita-cerita dari teman-teman yang udah ngirim lewat DM Twitter. Tapi sebelumnya, karena ini emang cuacanya panas banget ya Yun, dan kita mau makan es krim dulu sambil bacain ceritanya, dan ya sekaligus menceritakan kisah-kisah kita juga nih ya teman-teman. Kita nyobain dulu es krimnya, nanti baru kita bacain ceritanya, oke? Nah, sambil kita bacain cerita, kita sambil juga makan es krimnya, oke? Jadi gini Yun, ada yang DM lewat Twitter. Dia tuh cerita tentang gimana awal mulanya dia bisa insecure. Jadi awal insecure tuh nggak lepas dari kondisi fisikku kak. Jadi tuh ya, aku kan punya saudara, nah dia itu maaf gemuk gitu loh kak, tapi cantik, putih bersih, sedangkan warna kulitku dari lahir emang lebih gelap dari dia. Normal kok, sama aja kayak orang sekitar. Emang saudaraku aja yang dapetin putih dari mamanya. Berlanjut dewasa malah makin jadi tuh insecure-nya. Muka saudaraku kan bersih, nggak ada jerawat, sedangkan aku jerawat di pipi. Mama juga sempat nyeletuk nyuruh aku rawat muka, tapi yang namanya proses kan pasti nggak lama ya. Jadi ya gitu. Tapi untungnya semenjak dewasa ini aku udah berani ngelawan keluargaku. Ya ngatain fisikku, emang berdosa banget sih, tapi bikin lega. Kalau diem aja ntar malah dikata-katain. Itu aja sih kak, maaf ya. Balasnya lama karena dia ketiduran katanya gitu. Nah, kalau menurut Yuni nih dengar cerita tadi, gimana sih, apakah Yuni pernah ngerasain yang namanya dibully atau dikata-katain karena fisik Yuni? Mungkin Yuni insecure karena fisik Yuni, pernah nggak sih? Kalau soal insecure tentang bentuk tubuh gitu ya, sebenarnya sih nggak ada. Tapi itu dulu aku tuh kan mulai gendut itu dimulai dari kelas 5 SD tuh. Itu baru-baru mulai gendut. Nah, dari dulu tuh nggak ada sih yang namanya kayak ngejekin atau gimana. Juga aku orangnya kan bukan yang kayak dengerin orang lain, bukan kayak mikirin perkataan orang lain, masa bodoh lah gitu. Mama, bapak, terus kakak juga tuh selalu dukung, nggak apa-apa masih kecil. Nggak ada juga yang dari mama bapak tuh bilang gendut kali gimana gitu tuh, nggak ada. Yang penting anaknya sehat, lagi masa pertumbuhan juga gitu kan, nggak apa-apa lah makan aja katanya gitu. Tapi ya dulu kalau nggak salah tuh pas SMP kayaknya ya, ada tuh abang sepupu, dia tuh tiba-tiba nyeletuk gini pas lagi kumpul-kumpul gitu kan, katanya tuh ih Yun gendut banget katanya gitu, kok udah kayak emak katanya gitu. Ya di situ sih ngerasain yang namanya sakit hati. Siapa sih yang nggak sakit hati dibilang kayak emak-emak gitu kan. Tapi di situ kan ada dukungan dari keluarga dekat sendiri, kayak mama, bapak, kakak sendiri tuh selalu ngomong nggak apa-apa, masih masa pertumbuhan, nggak apa-apa makan aja katanya kayak gitu. Ya udah masih seneng aja, nggak masalah, bukan yang langsung jadi down banget gitu tuh enggak. Tapi ya karena sekarang aku udah dewasa juga, udah ngerti lah, jalan pikiran tuh udah lebih terbuka, nggak kayak dulu cuman taunya yang penting aku sehat, aku nggak sakit kayak orang-orang kayak gitu kan. Jadi sekarang ya mulai juga rawat diri, diet. Kalau untuk muka atau yang lainnya ya itu terima aja sih, nggak masalah kalau buat aku. Oke,
Itu tadi cerita dari Yuni ya. Kalau dari aku sendiri sih, kalau ditanyain pernah insecure atau enggak, pernah banget. Karena ya dari waktu SMP ya, waktu SMP itu aku udah mulai agak jerawatan. Ya mungkin masa pubertas kali ya. Terus semenjak itu aku tuh dari dulu punya badan yang kurus, kering, tinggi, karena ya emang keturunan orang tua yang tinggi dan emang jarang makan juga sih kalau dulu. Terus ya dari situ sih maksudnya bukan insecure sih, lebih kayak ke ya udah gitu. Waktu kecil kan maksudnya kayak masih suka main-main gitu kan, dan makin dewasa makin ngerti waktu SMA itu kan udah mulai jatuh cinta tuh, udah mulai kayak mikir-mikir, ih kok dia cantik aku enggak ya, udah mulai kayak gitu. Dan dari situ sering dikatain kayak jerawatan lah apalah gitu. Tapi waktu SMA itu masih kayak mikirnya masih banyak kegiatan juga, ya udah gitu, nggak terlalu mikirin tentang jerawat gitu. Tapi waktu masuk ke perguruan tinggi nih, ke universitas, itu kayak mikir kayak gila sih dia cantik banget, aku enggak. Terus dan ada lagi cerita yang emang bener-bener bikin sakit hati banget. Itu waktu itu lagi di daerah pulau gitu, maksudnya beda pulau sama keluarga. Itu posisinya lagi video callan, terus mama itu terus gini, kok jerawatnya makin banyak sih, makin parah, kok mukanya mirip monyet sih. Itu tuh kayak awalnya waktu teleponan itu ketawa-tawa doang, tapi pas udah denger itu tuh kayak gila sih, kok orang tua aku aja ngomongnya gitu ke aku, apalagi orang lain gitu, apalagi orang-orang di luar sana gitu. Mereka menilai aku gimana, sedangkan orang tua aku aja menilai aku kayak gitu. Jadi dari situ mulai merawat diri, mulai nyobain ini, nyobain itu. Ya namanya orang berusaha kan nggak langsung instan kan, mungkin butuh proses dulu, nggak langsung instan gitu aja sih. Kalau dari aku kayak gitu sih ceritanya, mungkin sedikit menyedihkan ya, karena rasa itu, tapi lucu gitu, ngerti gak sih? Mungkin itu aja sih. Terus kita lanjut ke cerita yang kedua dari teman kita juga yang nge-DM, tapi mungkin dibacainnya sama Yuni kali ya. Oke. Jadi itu ceritanya gini, aku sebenarnya bukan orang yang gampang insecure, tapi sekalinya insecure udah parah banget, sampai kadang susah buat ngehilangin rasa insecure. Salah satunya asal kampusku yang kadang bikin aku merasa aku ini rendah. Aku bukan dari Big Three, kadang minder aja tiap ketemu atau sharing sama anak-anak Big Three universitas. Apalagi di tempat kerjaku mayoritas anak lulusan UGM. Kayak semua orang memandang anak UGM itu lebih wah gitu, dan pernah seseorang ngomong, oh alah pantes gini aja nggak bisa, ternyata cuma lulusan Univ X. Dan jujur itu sempat bikin aku agak down. Sebenarnya kalau agak diejek atau direndahin, aku nggak bakal insecure. Cuma ya perlahan-lahan aku coba buktiin, at least buat aku sendiri, kalau aku sebenarnya sama aja kayak yang lain. Aku nggak kalah dari yang lain. Ini lagi proses ngilangi insecure. Haha, katanya gitu. Nah, kalau dari Yuni sendiri nih, pernah nggak sih ngerasain di BDBN karena sekolah di universitas swasta? Kalau dari aku sendiri ya, kalau aku sendiri sih nggak pernah ngerasain yang namanya kuliah di universitas swasta itu suatu penghinaan, karena aku sendiri dari universitas swasta, bukan dari universitas negeri gitu kan. Alhamdulillah juga aku tuh belum ketemu sama orang-orang yang ngejek aku karena aku kuliah di universitas swasta. Belum kayak yang ih kok di swasta, nggak, belum pernah yang namanya kayak gitu. Dari keluarga juga nggak ada yang namanya
memprioritaskan untuk harus di negeri atau gimana gitu, nggak ada. Yang penting akunya bisa sekolah, bisa lanjut, bisa serius, bisa buktiin kalau memang aku bakalan jadi orang sukses walaupun hanya di swasta gitu kan. Swasta tuh bukan hanya tergantung dari kitanya aja sih. Kakak aku juga dari swasta, sekolah bidan, tapi sekarang tetap bisa membantu orang lahirin. Bukan karena dia sekolah di swasta dia nggak bisa bantu orang lahirin, tapi dia tetap bisa. Yang penting yang dia pelajari itu masuk di otak dia, bisa ngelakuin, bisa nuntun dia buat masa depan. Sama kayak aku juga, aku lagi berusaha buat kayak gitu, biar yang aku pelajari sekarang bisa nuntun aku buat masa depanku yang lebih sukses. Dari dua cerita yang udah dibacain tadi, aku bisa tarik kesimpulan bahwa semua orang itu pasti pernah insecure. Gak ada orang yang gak pernah insecure walaupun dikit aja. Entah itu tentang fisik, entah itu tentang kepribadian, entah itu tentang duniawi, itu pasti pernah yang namanya insecure. Jadi tergantung kita mau dibawa mana nih rasa insecure itu, mau dibawa ke arah negatif atau mau dibawa ke arah positif. Gimana nih maksudnya dibawa ke arah positif? Namanya juga insecure pasti udah negatif ya kan. Jadi gini teman-teman, rasa insecure itu kayak misalnya, contohnya aku insecure tentang public speaking aku yang jelek banget waktu SMA. Jadi aku usaha buat gimana cara ningkatin rasa percaya diri aku dan juga public speaking aku yang jelek itu jadi bagus gitu. Mulailah aku cari-cari minat bakat aku di mana yang pas dengan keinginan aku itu. Nemulah ilmu komunikasi di FISIP Universitas Majalengka ini. Dan ya dari situ aku belajar jadi diri aku sendiri, berani percaya diri, kemudian berani tampil di depan orang banyak yang awalnya ngomongnya jadi lancar ya, walaupun gak lancar-lancar banget ya, namanya manusia. Terus jadi pribadi yang lebih baik sih kalau dari aku, karena dari ilmu komunikasi itu aku belajar tentang bagaimana kita menghargai orang, bagaimana kita berkomunikasi yang baik dengan orang gitu. Karena komunikasi itu nggak hanya tentang kayak gini aja nih, kayak ngomong gini doang, tapi gimana caranya kita menafsirkan suatu kalimat agar orang yang sedang berbicara dengan kita itu tidak sakit hati. Dari situlah aku belajar tentang menghargai orang lain, menghargai diri aku sendiri, jadi lebih mempunyai kepribadian yang lebih baik sih kalau dari aku kayak gitu. Mungkin dari Yuni sendiri nih, apa sih yang bisa ditarik kesimpulannya dari dua cerita yang tadi gitu? Kalau menurut pendapat aku sendiri itu ya, untuk orang yang selalu ngerasa insecure karena di body shaming, yang ngerasa nggak cantik, nggak putih, yang ngerasa ada kekurangan dari ujung kepala sampai ujung kaki, insecure yang kita rasain itu nggak ada gunanya, percuma. Karena apa? Karena yang tahu tentang kondisi kita, tentang kondisi tubuh kita itu ya hanya kita sendiri. Tentang bagaimana keadaan tubuh kita, tentang apa yang perlu kita lakukan tentang tentang keadaan kita itu ya kita sendiri gitu kan. Juga ya kemarin tuh aku baru aja selesai nonton drama Korea, judulnya itu Queen of the Ring. Nah dia ini memang nggak terlalu cantik gitu kan, dia tuh punya kawan-kawan yang cantik-cantik, ya gitu lah, dekat sama laki-laki lah gitu kan. Jadi dia nih selalu aja diajak ke acara-acara gitu sama kawan-kawannya, tapi dia tuh bukan yang diajak untuk duduk bareng ngobrol atau ini tuh, tapi dia tuh diajak untuk kayak dia tuh harus ngebantu apa yang kawannya perluin gitu kan. Jadi intinya dia kayak jadi orang yang di belakang layar, buat ngapain keperluan kawan-kawannya gitu. Nah jadi di keluarga dia tuh ada yang namanya cincin turun-temurun gitu ya. Nah kalau cincin itu dipakein sama lelaki yang dia sukain gitu kan, nah dia tuh bisa jadi gadis impian yang lelaki itu sukai gitu.
Tapi ya karena dia menggunakan cincin itu, dia nggak bisa nunjukin apa yang menarik dari diri dia. Dia nggak bisa nunjukin kalau bakat dia itu banyak. Dia nggak bisa menunjukin kalau kecantikan dia itu bukan karena wajah aja, tapi dari yang lainnya juga bisa. Apa lagi ya? Jadi untuk yang ngerasa nggak cantik atau gimana, kita bisa mulai perbaiki diri untuk lebih percaya sama diri kita sendiri, untuk lebih mencintai diri kita sendiri. Kalau kita tuh selalu ngerasa diri kita tuh lebih baik, nggak akan kalah dari orang lain gitu kan. Agar rasa insecure kita itu mulai perlahan-lahan menghilang, nggak semakin tinggi ke hal yang negatif terus gitu. Juga jangan terlalu mendengarkan apa kata orang lain, karena orang lain tuh nggak pernah tahu apa yang kita rasain, apa yang kita tahu tentang diri kita tuh orang lain nggak pernah tahu. Juga ada satu kutipan dari Kim Taehyung atau VBTS tuh, dia tuh pernah bilang kayak gini, jadi orang menarik itu lebih baik daripada jadi orang yang tampan atau cantik. Kalau menurut aku sih ada benarnya juga, karena jadi orang tampan atau cantik tanpa ada kesan yang menarik di diri dia tuh akan menjadi orang yang membosankan juga. Tapi kalau jadi orang yang menarik juga ada plusnya. Nah, itu bisa jadi nilai tambah buat dia. Nah, gitu sih. Ada satu lagi kutipan yang aku suka juga dari speech-nya Kim Namjoon atau RMBTS. Dia tuh speech di sidang PBB ya, tahun 2019 atau kapan. Dia tuh bilang kayak gini, tidak penting siapa dirimu, dari mana kamu berasal, warna kulit kamu, identitas gender kamu, ekspresikan dirimu, speak yourself. Carilah namamu dan carilah suaramu dengan mengekspresikan dirimu, speak yourself. Jadi sekarang tuh jangan merasa insecure yang berlebihan, kita harus percaya sama diri kita sendiri. Love myself. Gitu aja sih kalau menurut aku. Oke teman-teman, itu adalah 2 cerita dari teman-teman kita tadi dan juga cerita dari aku dan Yuni, sedikit berbagi pengalaman dari kami. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mengambil sisi positifnya dan menjadikan video ini sebagai motivasi agar teman-teman tidak insecure lagi. Teman-teman harus ingat bahwa yang cantik dan yang ganteng belum tentu menarik, tetapi yang menarik sudah pasti cantik dan ganteng. Kalau dari aku, untuk jadi orang yang sempurna itu tidak bisa tanpa adanya usaha. Jadi mari kita tetap usaha untuk memenuhi kesempurnaan yang kita inginkan. Ya. Jadi intinya tetap harus berusaha ya teman-teman, jangan terlalu banyak insecure-nya. Oke, mungkin dari kita berdua hanya itu aja. Sampai jumpa di video-video podcast lainnya. Kita tutup ya. Sampai jumpa teman-teman. Semoga bermanfaat ya.